Halo semua, kembali lagi dengan saya di Belajar Bareng Amarket. Sebelum masuk ke materi, apa rahasia di balik salah satu manajer investasi tersukses sepanjang masa dari tahun 1977 hingga 1990? Peter Lynch mengelola Magellan Fund dengan rata-rata imbal hasil 29,2% per tahun. Artinya, jika Anda menginvestasikan $10.000 di awal, uang Anda akan menjadi $280.000 saat ia pensiun. Rahasianya bukan algoritma rumit, melainkan filosofi sederhana. Invest in what you know. Investasikan pada apa yang Anda ketahui. Yuk, mari kita bahas. Siapa Peter Lynch? Peter Lynch adalah salah satu investor legendaris Amerika Serikat, paling dikenal sebagai manajer Fidelity Magellan Fund dari tahun 1977 hingga 1990. Pencapaian luar biasa selama 13 tahun mengelola Magellan Fund, Lynch menghasilkan return rata-rata 29,2% per tahun, mengalahkan S&P 500 secara konsisten dan menjadikannya salah satu fund manager terbaik sepanjang sejarah. Selanjutnya, filosofi gunakan mata Anda. Lynch percaya bahwa investor retail seperti saya dan Anda punya keuntungan besar dibanding orang-orang di Wall Street. Mengapa? Karena kita melihat tren lebih dulu. Lynch sering menemukan ide saham hebat saat berjalan-jalan di mall atau mendengar keluhan istrinya tentang produk baru. Contoh klasiknya adalah Dunkin' Donut. Lynch membelinya bukan setelah membaca laporan keuangan yang rumit, tapi setelah ia melihat betapa populernya kopi mereka dan betapa banyak orang yang mengantri setiap pagi. Selanjutnya, pekerjaan rumah bukan sekedar belanja. Tapi hati-hati, Lynch tidak bilang beli apa saja yang Anda suka. Ia bilang gunakan pengetahuan konsumen Anda sebagai titik awal riset. Setelah menemukan produk yang bagus, Anda harus melakukan homework atau pekerjaan rumah. Lynch mempopulerkan rasio PEG, price to earning to growth. Ia mencari perusahaan yang pertumbuhannya kuat tapi harganya masuk akal. Ia juga sangat memperhatikan utang. Perusahaan tanpa utang tidak mungkin bangkrut. Selanjutnya, 6 kategori saham Peter Lynch. Lynch mengklasifikasikan semua saham ke dalam 6 kategori ini sebelum memutuskan strategi investasi. Setiap kategori punya ekspektasi dan risiko yang berbeda. Yang pertama, slow growers atau pertumbuhan lambat. Perusahaan besar dan mature tumbuh sedikit di atas GDP 2-4% per tahun. Biasanya perusahaan utilitas, telekomunikasi, infrastruktur, ciri khasnya membayar dividen besar karena sudah tidak tahu mau ekspansi ke mana. Lynch kurang suka kategori ini, upside terbatas. Selanjutnya, stalwarts, kokoh atau stabil. Perusahaan besar dengan pertumbuhan 8-12% per tahun tidak spektakuler, tapi konsisten. Contohnya seperti Coca-Cola, P&G, Johnson & Johnson. Berguna sebagai pelindung portofolio saat resesi. Lynch beli saat harganya wajar, jual saat sudah naik 30-50%, lalu cari yang lain. Selanjutnya, fast growers atau pertumbuhan cepat. Favorit Lynch, perusahaan kecil sampai menengah yang tumbuh 20-25% lebih per tahun. Disinilah Ten Bagger lahir. Risikonya tinggi, kalau growth berhenti, saham bisa collapse.
Kuncinya, pastikan neraca kuat dan model bisnisnya bisa di-scale. Dan selanjutnya, cycle cost. Ya, bisnis yang naik turun mengikuti siklus ekonomi. Contoh, otomotif, airline, baja, properti, komoditas. Timing adalah segalanya. Beli saat resesi, jual saat boom. Berbahaya kalau salah timing. Banyak investor awam beli di puncak siklus. Selanjutnya, turnaround atau pemulihan. Perusahaan yang hampir bangkrut atau sedang sakit parah tapi punya potensi pulih. Bukan slow grower, ini perusahaan yang bisa balik dari nol. Risikonya ekstrim, tapi rewardnya bisa luar biasa. Lynch suka cari turnaround yang didukung aset kuat atau restrukturisasi manajemen. Dan yang terakhir, asset plays, bermain aset. Perusahaan yang harga sahamnya jauh di bawah nilai aset realnya. Pasar mengabaikan aset tersembunyi, tanah, paten, kas, anak perusahaan. Lynch suka ini karena margin of safety-nya besar. Butuh kemampuan membaca neraca dengan teliti. Kemudian mentalitas sabar dan disiplin. Investasi Lynch adalah tentang cerita jangka panjang. Ia sering berkata, organ yang paling penting dalam investasi bukanlah otak, melainkan perut. Anda butuh keberanian untuk menahan saham saat pasar sedang panik. Jika ceritanya masih bagus, jangan jual hanya karena harga turun sementara. Jadi, lihatlah di sekitar Anda. Produk apa yang sedang populer? Layanan apa yang sangat membantu pekerjaan kamu? Mungkin saja peluang 10 bagger berikutnya ada tepat di depan mata kamu. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Kalau kamu melihat video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan video edukasi keuangan lainnya dari kami. Sampai bertemu lagi di episode Belajar Bareng A-Market selanjutnya.